Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Mudin dengan NIM S1122117 dari kelas A Teknik Informatika. Kali ini saya akan membahas mengenai eh, list dalam bahasa pemrograman Python. Nah, jadi untuk membuat list itu sangat mudah. Yang pertama, kita buat dulu variabel, misalnya X. Kemudian kita langsung buat listnya. Misalnya eh, Yamaha, Honda, nah misalnya kita buat ini kita sudah membuat list. Cara memprintnya yaitu print X. Nah, kita run. Nah, maka ini adalah list. Nah, gitu. Kalau kita mau memprint salah satunya, yaitu tinggal tambahkan saja. Jadi di list ini indeksnya dimulai dari 0. Jadi yang ini, yang pertama itu 0, 1, 2. Tapi jumlah listnya ini ada 3, hanya indeksnya itu dimulai dari 0. Nah, kalau misalnya kita mau print Yamaha, maka kita masukkan indeksnya yaitu 0. Kemudian kita run. Nah, maka akan tampil di sini Yamaha. Kemudian untuk mengetahui sebuah list itu bertipe data apa, kita di sini bisa tambahkan misalnya tipe. Nah, maka di sini tipe datanya akan muncul yaitu string. Nah, begitu selanjutnya mengetahui kita kalau mau mengetahui jumlahnya itu caranya seperti ini. Caranya yaitu kita menambahkan len di sini. Nah, kemudian kita run. Maka di sini jumlah dari list ini akan tampil yaitu 3. Sesuai ini 1, 2, 3. Selanjutnya akses list item. Nah, jadi tadi saya sudah jelaskan sedikit mengenai akses list item. Jadi misalnya itu untuk memanggil salah satu, kita hapus dulu ini. Untuk memanggil salah satu yang ada di sini, yaitu kita cukup memasukkan nama variabelnya. Setelah nama variabelnya, lalu kita kurung siku, kemudian masukkan. Nah, yang tadi itu indeks dimulai dari 0, jadi ini 0, 1, 2. Misalnya kita masukkan Honda, jadi kita akan tulis di sini 1, karena Honda ini merupakan indeks yang ke-1. Nah, kalau Yamaha ini indeks ke-0. Kemudian kita coba run. Nah, maka akan tampil Honda. Nah, selain begini, ini juga bisa ditampilkan pakai angka minus. Misalnya kita coba minus 1. Nah, kita save, lalu kita coba run, maka yang akan tampil itu Suzuki. Nah, karena kalau angka minus itu kalau Suzuki itu dia minus 1. Nah, kalau Honda minus 2 dan Yamaha itu minus 3. Nah, begitu. Jadi selain pakai angka plus untuk menampilkan salah satu list, ini juga bisa memakai angka minus. Nah, kemudian kita akan menampilkan beberapa list. Misalnya kita mau menampilkan Yamaha dan Honda.
Nah, Yamaha dan Honda. Suzuki-nya ini kita tidak tampilkan. Oh, kita tambah dulu. Misalnya di sini satu Wuling. Nah, kita mau menampilkan hanya sampai Suzuki saja. Wulingnya ini kita tidak tampilkan. Nah, jadi caranya itu 0, kemudian titik 2, lalu 3, lalu 2. Karena Suzuki ini indeks kedua. Kemudian kita save, kemudian terus kita run. Nah, maka akan tampil itu Yamaha dan Honda. Kenapa Suzuki-nya tidak tampil? Memang karena pengaturan dari Python itu list yang terakhir itu tidak akan tampil. Kecuali mungkin kita coba di sini tambah 1. Kita coba. Nah, maka akan tampil Suzuki. Nah, sebalik kemudian kalau misalnya nolnya ini kita hapus, kemudian kita run, nah, maka yang akan tampil itu sama seperti tadi, yaitu Yamaha dan Honda. Gitu. Lalu selain angka plus, ini juga bisa pakai angka minus. Misalnya minus 1 dan minus 2. Nah, minus 1 dan minus 3. Nah, jadi yang akan tampil itu kemungkinan Wuling dan Suzuki. Coba kita tes. Salah. Oh, ternyata di sini tuh harus misalnya kita mau menampilkan dari Wuling. Nah, jadi Wuling itu minus 4 dan sampai di Honda. Kemudian kita save, lalu kita run. Nah, maka akan tampil Yamaha dan Honda. Nah, selanjutnya kita akan mengecek apakah misalnya Honda ini terdapat dalam list. Nah, caranya itu if Honda index maka print data yang Nah, coba kita run. Nah, maka ada. Karena Honda ini ada di dalam list. Baik, selanjutnya yaitu mengubah list. Nah, jadi di sini kan ada terdapat 3 list. Nah, kita bisa ubahnya itu dengan cara kita masukkan misalnya nama variabelnya dulu. Nah, kemudian kita ganti dengan cara misalnya kita mau ganti yang indeks pertama Honda. Nah, kita kurung siku, kemudian misalnya Honda kan itu indeks pertama, jadi kita masukkan pertama, kemudian sama dengan, lalu kita memasukkan keterangan apa kita mau ganti dengan Honda ini. Misalnya saya tulis BMW. Nah, kemudian saya run. Oh, error. Karena tidak di print. Nah, jadi kita print dulu. Kemudian kita coba run lagi. Nah, maka hasilnya itu akan begini. Jadi yang tadinya semula itu Honda, kini telah menjadi BMW. Nah, ini dia. Coba kita hapus. Nah, jadi begini. Jadi BMW. Kemudian misalnya kita mau ganti antara rentang yaitu Yamaha dan Honda. Nah, jadi caranya itu begini. Yamaha itu kan indeks ke 0. Kemudian
Honda itu indeks pertama, jadi 0, titik 2 terus 1. Nah, ini artinya dari indeks 0 sampai indeks yang pertama. Terus kita ganti Yamaha ini jadi Bugatti. Nah, kita coba run. Maka Yamaha akan terganti menjadi Bugatti. Nah, kemudian kalau misalnya ini kan terdapat 4 list. Terus kalau misalnya kita mau jadikan 3 list, misal kita menjadikan 3 list dan menggantinya, itu caranya tetap seperti ini. Misalnya kita menghilangkan Yamaha dan Honda, tapi kita cuma menggantinya dengan BMW. Nah, ini kita hapus saja. Nah, kemudian kita run. Oh, salah. Coba kita ganti di sini jadi 3. Kemudian kita run. Nah, maka yang akan tampil begini. Yang tadinya di sini ada 3 list, yaitu Yamaha, Honda, Suzuki, dan Wuling. Di sini berubah menjadi 3, yaitu Yamaha, BMW, dan Wuling. Nah, begitu. Untuk selanjutnya yaitu menambahkan list. Nah, jadi misalnya di sini kita mau menambahkan, kita hapus dulu ini. Nah, jadi misalnya di variabel X ini kita mau menambahkan misalnya BMW. Jadi caranya itu X titik append, kemudian kita masukkan di sini BMW, kemudian kita run. Nah, maka akan tampil di sini list baru, yaitu BMW. Nah, selanjutnya yaitu insert. Nah, jadi BMW itu kita menambahkan list, tetapi listnya itu ditaruh di paling akhir, atau dengan kata lain indeksnya itu di paling akhir. Nah, berbeda dengan append, dengan insert. Kalau insert itu indeksnya bisa kita taruh sesuai di mana yang kita mau. Misalnya kita mau taruh di indeks kedua. BMW ini di indeks kedua. Nah, tinggal begini saja, kemudian kita run. Nah, maka Honda itu akan tersimpan di indeks kedua, seperti ini. Yang tadinya kalau pakai append itu ditaruh di indeks terakhir, tapi kalau di insert itu ditaruh di indeks kedua, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, kemudian setelah itu yaitu extend. Nah, extend ini gunanya untuk menggabungkan list. Misalnya di sini kita bikin list baru. Nah, isi listnya itu misalnya Bugatti, terus Ferrari. Nah, kemudian kita save. Lalu di sini itu kita gabungkan. Nah, kemudian coba kita run. Nah, maka akan tampil seperti ini. Yang tadinya ini adalah list ini terbagi ke 2 variabel, tapi kalau misalnya kita pakai extend, jadi ini disatukan. Jadi 2 variabel ini yang berisi berbagai macam list itu disatukan menggunakan extend. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Selanjutnya yaitu menghapus list. Nah, jadi di sini kan kita sudah menggabungkan variabel X dan variabel V. Nah, di sini misalnya kita mau menghapus list Yamaha. Jadi X titik,
kemudian remove. Nah, lalu kita tuliskan Yamaha. Kemudian kita hapus dulu, lalu kita run. Nah, maka Yamaha akan hilang dari list ini karena sudah kita hapus. Nah, kemudian ada lagi yang namanya pop. Nah, jadi kalau misalnya remove tadi itu menghapus, kita harus tuliskan dulu listnya. Tetapi kalau misalnya pop ini, dia itu menghapus berdasarkan indeks. Misalnya kita mau hapus indeks ke 1. Nah, indeks ke 1 kan itu Honda. Jadi seharusnya Honda itu akan terhapus dari list. Nah, bisa dilihat di sini Honda itu akan terhapus. Karena fungsi pop ini akan menghapus indeks yang kita sudah buat di dalam list. Nah, kemudian ada lagi yang namanya delete. Caranya yaitu del. Jadi kalau misalnya delete itu kita tulis dulu delete, kemudian variabelnya, lalu kita masukkan indeks berapa yang kita mau hapus. Misalnya indeks 2. Kemudian kita coba run. Nah, maka Suzuki akan hilang. Nah, jadi Honda seharusnya di sini Suzuki dulu baru Wuling, tapi Suzuki-nya itu langsung hilang. Nah, terus kalau misalnya kita tidak pakai ini akan menghapus semua list. Akan menghapus semua list. Kita coba run. Nah, maka akan terjadi error. Kenapa akan terjadi error? Karena listnya itu sudah terhapus. Sudah tidak terdefinisi lagi. Nah, begitu. Kemudian ada yang selanjutnya ada yang namanya lagi clear. Clear. Jadi cara penulisannya itu sama seperti pop dan remove tadi. X terus titik clear. Nah, X titik clear. Terus kita coba run. Nah, maka dia tidak error, tapi listnya ini terhapus. Nah, jadi kalau clear itu, bedanya clear dengan delete tadi, kalau delete itu menghapus semuanya. Tapi kalau clear itu cuma menghapus listnya saja, jadi tidak akan terjadi error. Nah, seperti begini dia. Nah, selanjutnya yaitu mengulangi list. Jadi kita hapus dulu ini. Kemudian ini kita hapus. Nah, jadi untuk yang pertama itu kita akan mengulangi list dengan cara for. Nah, kemudian di sini kita ketikkan for, kemudian bikin variabel baru. Nah, for i in x. Nah, di sini printnya itu kita pindahkan. Nah, dan ini variabel x nya kita ganti jadi o. Lalu coba kita print. Nah, maka hasilnya itu akan begini. Jadi hasilnya akan berurutan ke bawah. Nah, kemudian untuk mengetahui panjangnya, caranya itu pakai range. Jadi for o in range length. Nah, begini. Kemudian kita coba run lagi. Nah, jadi hasilnya akan begini. Jadi di sini indeksnya itu ada 5, ada 6, ada 5.
ada listnya itu ada 6, tapi indeksnya itu sampai 5. Nah, kemudian ini kan for, pakai for. Lalu kita akan mencoba untuk memakai while. Nah, caranya itu di sini kita tuliskan dulu. Misalnya O sama dengan 0. Kemudian while O lebih kecil daripada len X, maka print X nah kemudian di sini O tambah 1. Nah, kemudian kita coba run. Nah, maka hasilnya sama seperti yang tadi, cuma ini menggunakan while. Nah, tetapi ada cara yang lebih singkatnya, yaitu kita tinggal print saja. Nah, caranya itu begini. Kita bikin tanda kurung siku, kemudian print, lalu masukkan sini, kita bikin variabel baru, lalu for O in X. Nah, kita coba run. Nah, maka hasilnya akan sama, akan tampil juga begitu. Nah, ini tadi contoh perulangan list. Nah, selanjutnya yaitu list comprehension. Nah, jadi list comprehension itu kayak begini. Comprehension. Nah, kayak begini. Ini gunanya untuk mempersingkat codingan kita. Yang tadinya codingan kita itu beberapa baris menjadi satu baris saja. Nah, ini contohnya. Kita hapus dulu. Misalnya di sini kita akan mencari list yang awalannya itu dari huruf S. Nah, caranya itu kita bikin dulu variabel, misalnya variabel W. Kemudian di sini kita bikin lagi variabel baru O for O in X if jika di listnya itu ada yang huruf S, in O, maka print W. Nah, kita coba run. Nah, akan tampil di sini Suzuki. Nah, begitu. Coba di sini kita ganti huruf A. Kita run lagi. Nah, maka di sini akan tampil Yamaha, Honda, Bugatti, dan Ferrari. Karena di listnya ini terdapat huruf A. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kita juga dapat memodifikasi list ini dengan list comprehension. Nah, cara modifikasinya itu seperti begini. Misalnya di list ini kan huruf kecil semua, kita mau ubah menjadi huruf besar semua. Caranya itu seperti
Misalnya O titik upper. Nah, di sini kita menggunakan fungsi upper. Kemudian, nah, lanjut lagi for O in X. Nah, kemudian kita save, kemudian kita run. Nah, maka listnya ini akan menjadi huruf besar semua. Yang tadinya listnya ini huruf kecil, karena kita sudah manipulasi, maka akan tampil listnya itu menjadi huruf besar semua. Nah, selanjutnya yaitu kita juga dapat mengubah list ini, mengubah semuanya dengan cara kita ganti saja di sini. Misalnya di sini kita mau ubah Faiz. Nah, kemudian kita run, maka listnya di sini akan berubah menjadi Faiz semua. Nah, itulah gunanya list comprehension, dapat memodifikasi dan dapat mempersingkat codingan kita juga. Baik, untuk selanjutnya yaitu list short. Nah, jadi list short itu gunanya untuk mengurutkan sesuai abjad atau angka. Kalau misalnya abjad itu diurutkan dari abjad awal sampai abjad akhir. Kalau misalnya angka itu diurutkan dari angka yang kecil sampai angka yang besar. Nah, caranya itu ini kita hapus dulu. Ini juga. Jadi caranya yang pertama itu kita kita tuliskan fungsi X, kemudian masukkan fungsi short. Jangan lupa tanda kurungnya. Kemudian kita print X. Lalu coba kita run. Nah, maka akan tampil ini listnya, yaitu dari huruf yang paling awal sampai huruf yang paling akhir. Diawali dengan Bugatti dan diakhiri dengan Yamaha. Nah, coba kalau misalnya ini juga berlaku kalau misalnya kita listnya itu berupa angka. Misalnya coba kita ganti. Misalnya 9, 5, 3, kemudian 8. Nah, ini juga kita ganti jadi misalnya 4 dan 7. Kemudian kita coba run. Nah, maka hasilnya ini. Yang angka pertama itu adalah 3 karena angka paling kecil, kemudian yang angka di terakhirnya itu 9 karena angka paling besar. Nah, ini fungsinya fungsi short, yaitu untuk mengurutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kemudian bisa juga kita membalikan. Jadi yang awalnya ini angka paling besar dan yang akhirnya ini angka paling kecil. Caranya itu di sini kita tinggal tambahkan fungsi reverse true. Nah, jadi di sini tuh reverse true. Nah, kemudian kita coba run. Maka yang angka pertamanya ini adalah angka yang paling besar dan angka terakhir adalah angka yang paling kecil. Nah, ini fungsinya fungsi short pada list. Selanjutnya yaitu copy list. Nah, copy list itu adalah kita akan mengcopy list ini. Nah, caranya itu kita akan buat variabel baru. Kemudian di variabel baru itu kita masukkan
copy. Jadi caranya itu misalnya kita mau copy variabel x, variabel v. Jadi v dot copy. Nah, kemudian kita run. Oh, karena di sini kita belum print. Jadi print. Kemudian kita run. Nah, maka akan tampil di sini variabel v. Nah, coba kita run lagi. Kita run dulu variabel x. Print. Nah, kemudian kita kasih jarak. Nah, kita akan coba hapus, kemudian kita run. Nah, ini adalah variabel kopian dari variabel v. Nah, ini dia. Dan ini adalah variabel x yang digabungkan dengan variabel v. Nah, jadi itu adalah contoh dari copy list. Nah, selanjutnya yaitu menggabungkan list. Nah, jadi untuk menggabungkan list itu yang pertama itu kita bikin. Jadi caranya itu ada bermacam-macam. Nah, cara pertama itu kita bikin lagi variabel baru. Kemudian di sini kita sudah mengcopy listnya. Nah, di sini misalnya kita masukkan variabel tambah variabel v. Nah, coba kita run. Kita lupa print. Nah, hasilnya adalah ini. Coba kita hapus supaya lebih jelas. Nah, coba kita run. Nah, hasilnya adalah ini, 4747. Nah, ini adalah cara pertama. Nah, cara kedua yaitu menggunakan perulangan. Contohnya itu misalnya for w in O, maka x pakai fungsi append di sini. Append w. Nah, kemudian kita print w, print x. Nah, kita coba run. Nah, maka hasilnya ini. Kita ganti saja ini jadi v. Kemudian kita run. Nah, hasilnya itu akan begini. Nah, jadi terus selanjutnya yaitu dengan cara extend. Nah, jadi variabel x sama dengan pakai fungsi extend kemudian masukkan sini kemudian print
V. Nah, kita coba run, maka hasilnya akan sama lagi. Nah, ini adalah untuk menambahkan 2 buah list. Nah, mungkin sekian saja pembahasan mengenai list bahasa pemrograman Python dari saya. Sekian dan terima kasih.